Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiarnawati dari Prodi PGSD kelas 1C dengan NIM 22862066227, dosen pengampu DR Mawardi SSI MPD. Saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia dan pengembangannya. Hakikat manusia dan pengembangannya. A. Pengertian manusia. Manusia adalah makhluk yang pandai bertanya, bahkan ia mempertanyakan diri sendiri, keberadaannya, dan dunia seluruhnya. Binatang tidak mampu berbuat demikian, dan itulah salah satu alasan mengapa manusia menjulang tinggi di atas binatang. Jadi maksudnya manusia itu manusia diciptakan oleh Tuhan dalam keadaan sempurna, dalam keadaan mempunyai akal, pikiran, hawa nafsu. Dari sebab itulah manusia banyak bertanya, bahkan dalam dirinya sendiri itu dipertanyakan tentang kehidupan nyata, aktivitasnya, dan lainnya. Berbeda dengan binatang, jika binatang diberikan akal pasti lebih pintar dari manusia, tapi dalam hal ini manusia jauh di atas binatang. Menurut Dri Jakara bahwa manusia adalah makhluk yang berhadapan dengan dirinya sendiri, tidak hanya berhadapan tetapi juga menghadapi, dalam arti mirip dengan menghadapi soal dan menghadapi kesungkaran. Manusia melakukan diri sendiri, mengangkat dan merendahkan diri. 1. Manusia dalam arti filosofi. Pembahasan makna dari siapa manusia sebenarnya telah berlangsung, namun sampai sekarang pun tidak ada kesatuan dan kesepakatan pandangan berbagai teori dan aliran pemikiran mengenai manusia ini sendiri. Di sini manusia itu bisa dibilang sulit ditebak karena belum mengetahui sebenarnya manusia berlangsung kesatuan dan kesepakatan apa mengenai manusia tersebut. Hakikat manusia secara utuh, ada beberapa pendapat atau pandangan tentang manusia ini. A. Aliran materialisme. Aliran ini memandang sebagai kumpulan dari organ tubuh, zat kimia, dan unsur biologis yang semuanya itu terdiri dari zat dan materi. B. Aliran spiritualisme atau serba roh. Aliran ini berpandangan hakikat manusia adalah roh atau jiwa, sedang zat atau materi adalah manifestasi dari roh atau jiwa. C. Aliran dualisme, bahwa manusia itu pada hakikatnya terdiri dari dua substansi, yaitu jasmani dan rohani, badan dan ruh. Keduanya masing-masing merupakan unsur asal yang adanya tidak tergantung satu sama lain. B. Manusia menurut pandangan Islam. Al-Quran memperkenalkan 3 istilah kunci yang digunakan untuk menunjukkan arti pokok manusia, yaitu al-insan, al-bashar, dan an-nas. A. Kata al-insan. Dalam Al-Quran sebanyak 65 kali dipakai kata an-nas, un-nasi, an-nasi. Kata al-insan dipakai untuk menyebut manusia dalam konteks kedudukan manusia sebagai makhluk berpikir, kedua, makhluk pembawa amanat, ketiga, makhluk yang bertanggung jawab pada semua yang diperbuat. B. Kata bashar dipakai untuk menyebut semua makhluk yang baik laki-laki ataupun perempuan, baik satu ataupun banyak. Penggunaan kata bashar di sini dikaitkan dengan kedewasaan dalam kehidupan manusia yang menjadikan mampu memikul tanggung jawab. C. Kata an-nas. Kata ini mengacu kepada manusia sebagai makhluk sosial. Manusia dalam arti al-nas ini banyak disebut dalam Al-Quran, yaitu 240 kali. C. Wujud, sifat, dan dimensi manusia. A. Kemampuan menyadari diri, yakni bahwa manusia itu berbeda dengan makhluk lain karena manusia mampu mengambil jarak dengan objeknya, termasuk mengambil jarak terhadap diri sendiri. B. Kemampuan bereksistensi. Kemampuan mengambil jarak dengan objeknya berarti manusia mampu menebus atau menerobos dan mengatasi batas-batas yang membelenggu. C. Kata hati. Kemampuan membuat keputusan tentang yang baik dan yang buruk bagi manusia sebagai manusia. D. Moralitas. Manusia memiliki dimensi moralitas sebab ia memiliki kata hati yang dapat membedakan antara baik dan jahat. E. Tanggung jawab. Kesediaan untuk menanggung akibat dari perbuat yang menuntut jawab. Wujud tanggung jawab bermacam-macam. Ada tanggung jawab diri sendiri, masyarakat, dan kepada Tuhan. F.
rasa kebebasan yang dimiliki oleh manusia untuk tidak terikat oleh sesuatu selain sesuatu dengan tuntunan kodrat manusia. G. Kewajiban dan hak dunia macam gejala yang timbul sebagai manifestasi dari manusia sebagai makhluk sosial. Keduanya tidak bisa dilepaskan satu sama lain karena yang satu menggadaikan yang lain. Hak tak ada tanpa kewajiban dan sebaliknya. H. Kemampuan menghayati kebahagiaan, bahwa kebahagiaan manusia itu tidak terletak pada keadaannya sendiri secara faktual ataupun pada rangkaian prosesnya maupun pada perasaan yang diakibatkannya, tetapi terletak pada kesanggupan atau kemampuannya menghayati semuanya itu dengan keheningan jiwa dan mendudukan hal-hal tersebut dalam rangkaian atau ikatan tiga hal, yaitu usaha, norma-norma, dan takdir. Di samping sifat hakikat manusia sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa manusia juga merupakan makhluk yang memiliki dimensi, yakni A. Dimensi keindividualan, bahwa setiap individu memiliki keunikan. Setiap anak manusia sebagai individu ketika dilahirkan telah dikaruniai potensi untuk menjaga diri sendiri yang berbeda dari yang lain. B. Dimensi kesosialan, bahwa manusia dilahirkan telah dikaruniai potensi untuk hidup bersama dengan orang lain. C. Dimensi kesusilaan, manusia dilahirkan bukan hanya dikaruniai potensi individualisme dan sosialisme, melainkan juga potensi moralitas atau kesusilaan. Dimensi kesusilaan ialah bahwa dalam diri manusia ada kemampuan untuk berbuat kebaikan dalam arti susila atau moral, seperti bersikap jujur dan berlaku adil. Dimensi keberagaman. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk religius sebagaimana telah disinggung di depan. Sebagai makhluk religius, manusia sadar dan meyakini akan adanya kekuatan supranatural di luar dirinya. C. Implikasi. Dalam dunia pendidikan, kesempurnaan manusia yang dianugerahkan Sang Pencipta melalui dimensi kemanusiaan membuat manusia mampu memilih bahkan menciptakan pilihan dan bertindak sesuai pilihannya. Pendidikan berperan dalam pilihan-pilihan manusia, yaitu kehancuran atau pengembangan kemanusiaan yang merusak atau membangun, yang mematikan atau memberi kehidupan, yang mencipta atau menghancurkan. Peran pendidikan harus dikembalikan pada hakikatnya, yaitu bukan untuk mempersiapkan masa depan saja, tetapi untuk membuat manusia dapat hidup dan melakukan tugas kemanusiaannya, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menunjukkan kesempurnaannya sebagai manusia. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.